Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam diskusi Sekolah Sahabat yang diselenggarakan oleh Kantor Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan pada saat ini kita akan membahas satu pelajaran yang sangat menarik di kuartal baru ini. Pelajaran pertama dengan judul Yesus menang, Iblis kalah. Sebelum kita berdoa, maka seperti biasa saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang direktur komunikasi di Uni Indonesia Kawasan Barat, yaitu Pendeta Lamsiar Silitonga. Silakan sama pemirsa, Pastor. Shalom, salam sejahtera kepada seluruh pemirsa yang mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati. Dan kita akan sama-sama berdoa. Namun sebelumnya, saya akan bacakan ayat hafalan yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Pastor Lamsiar, silakan kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk saat ini atas pernyataan Tuhan menjadi bagian kami. Kami akan berdiskusi pelajaran Sekolah Sahabat dengan hamba-Mu Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Ajari kami, tuntun kami agar kami boleh memahami pelajaran Sekolah Sahabat Tuhan saat ini di tahun 2023. Dengar dan sempurnakan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Seperti biasa, Anda mungkin melihat bahwa saat ini kami ingin berdoa karena host dari acara saudara kita sedang melaksanakan tugas digital media dan komunikasi ke kota Yangon, Myanmar, dan di sana agak sedikit jaringan sangat jelek. Baik, kita akan langsung. Ketika pemirsa membaca Yesus menang iblis kalah dan melihat ayat hafalannya, maka saya ingin buka dengan ini merupakan pertempuran hidup mati dengan musuh yang sangat cerdik. Oke, sangat cerdik. Bagaimana itu dan siapa musuh yang sangat cerdik? Kita akan mulai pelajaran hari Minggu yang akan disampaikan oleh Pendeta Lamsiar Silitonga. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Dalam pelajaran kita untuk saat ini kita perhatikan sangat luar biasa untuk hal yang dipahami oleh seluruh umat-umat Tuhan berbicara mengenai pertentangan yang terjadi. Dalam pelajaran ini kita perhatikan Yesus dapat mengalahkan kuasa iblis dan kemenangan itu diraih oleh Yesus sendiri. Menurut pelajaran Sekolah Sahabat kita, dalam pelajaran kita ini bahwa kemenangan yang sangat luar biasa menjadi hal yang perlu untuk kita perhatikan bahwa Yesus juga bisa kita mengalahkan iblis bersama dengan kekuatan Roh Kudus menjadi bagian kita. Dari pelajaran kita untuk pelajaran Sekolah Sahabat ini bahwa Paulus mengamarkan kita akan perjuangan kita bukanlah di dalam hal lawan darah dan daging, tetapi melawan para pemerintah dan kuasa kegelapan, penguasa-penguasa, bahkan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat. Tapi sekalipun demikian, percayalah bahwa itu akan dihadapkan kepada kita dan kita akan memperoleh kemenangan bila kita bersama dengan Tuhan. Ini gambaran yang dapat saya berikan dalam hal pelajaran hal ini. Masing-masing kita akan dihadapkan kepada pertentangan. Tapi pertentangan itu pun kita tidak pernah dapat memperolehnya bila mana Allah tidak bersama dengan kita. Yakin bahwa melalui kuasa Roh Kudus kita akan memperoleh kemenangan sama seperti kemenangan yang dialami oleh Yesus pada waktu dia hadapi kuasa iblis pada ketika itu. Demikian mungkin pandangan yang saya berikan. Baik, terima kasih. Ketika para pemirsa tadi mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Pendeta Lamsiar Silitonga, maka ada satu statement di bawah yang mengatakan tidak pernah ada netralitas dalam kontroversi besar. Paragraf ke-4. Mungkin Pastor Lamsiar boleh tambahkan atau baca hal tersebut. Dalam paragraf yang keempat pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari Minggu dikatakan sebagai berikut. Tidak pernah ada netralitas dalam kontroversi.
kontroversi besar dalam Lukas pasal 11 ayat 3, dan juga tidak akan ada dalam perang terakhir guru. Sama seperti setiap malaikat memilih pihak Yesus atau pihak Lucifer. Seluruh umat manusia akan dituntun pada pilihan terakhir mereka yang tidak dapat dibatalkan pada akhir zaman. Siapa yang akan memiliki kesetiaan, penyembahan, kepatuhan di antara kita, ini akan selalu menjadi masalah dengan umat manusia. Dan akan demikian. Namun, lebih dramatis dalam krisis terakhir sejarah bumi ini. Demikian, Pendeta. Terima kasih. Para pemirsa boleh melihat bagaimana penulis pelajaran menekankan bahwa tidak pernah ada netralitas. Artinya, saudara, saya, kita semua harus memilih. Itu sebabnya pada pelajaran hari Senin dikatakan serangan setan. Coba kita ingat kembali ke 6.000 tahun yang lampau, maka penulis juga pelajar membuka dengan kalimat di awal iblis, menurut Wahyu pasal 12 yang merupakan perikop yang kita bahas panjang minggu ini, berusaha menghancurkan Yesus, namun gagal. Contoh kelahiran Yesus, dia gagal. Kemudian godaan iblis padang gurun, kalimat Yesus mengatakan ada tertulis. Bahkan hingga di kayu salib, dia pun berusaha dijatuhkan. Namun apa? Kalimat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 merupakan salah satu manifestasi kasihnya dengan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikorbankannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dan Yohanes, penulis buku Wahyu, menyatakan hal tersebut dalam Wahyu 12 ayat 4, 6, 9. Bahkan saudara akan dapat melihat bagaimana ada lambang naga yang merupakan iblis sendiri, perempuan, anak laki-laki, dan gada besi. Gada besi di sini mengarahkan kepada kekuasaan. Dan para pemirsa semua, saya mau mengajak para pemirsa untuk membaca paragraf ke hari Senin. Saya akan baca di sini dan pemirsa boleh ikutinya di rumah. Dikatakan dalam kitab suci, gada besi adalah simbol atau kekuasaan atau penguasaan. Gada besi adalah simbol dari yang tidak bisa dipecahkan. Sangat kuat kekuasaan yang tak terkalahkan. Dan Yesus menghadapi setiap godaan yang kita alami, tapi dia keluar sebagai pemenang. Iblis adalah musuh yang dikalahkan. Kristus telah menang atas dia dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Karena Yesus Kristus telah mengalahkan iblis di kayu salib Golgota, kita juga bisa menjadi pemenang. Kemenangan Kristus atas iblis sempurna, tapi pertentangan besar antara Kristus dan setan belum berakhir. Nah, pertanyaannya, ketika saudara melihat hal ini, apa yang saudara akan lakukan? Saudara boleh lihat paragraf berikutnya. Dikatakan, meskipun demikian, ketika saudara saya menerima dengan iman apa yang telah Kristus lakukan bagi kita, utang dosa kita dibatalkan dan dosa-dosa kita diampuni, kita berdiri sempurna di hadapan Allah dan dibungkus kebenaran Kristus. Artinya saudaraku, serangan setan akan terus berjalan dari dulu hingga saat ini, bahkan dalam aplikasi pribadi atau kehidupan kita. Kapan terakhir kali saudara merasakan bahwa setan itu menyerang Anda sangat dahsyat? Saya percaya, saya pribadi mengalami ada satu saat ketika serangan setan itu sangat tinggi dilakukan. Namun ingat, ketika saudara dan saya bergantung kepada Tuhan, maka everything is possible with God's power. Kenapa? Karena dikatakan di sini, saudara bisa lihat di Filipi pasal 3 dan ke-9, dengan jelas dikatakan bahwa jika kita sudah diampuni, maka tidak ada lagi yang bisa dituduhkan kepada kita. Dengan kata lain, Yesus menaklukkan dan mengatasi selamanya hari terburuk yang dapat dilakukan dosa. Sekarang pertanyaannya adalah, bagian mana yang Anda pilih? Ketika setan menyerang, sama seperti pembahasan tadi, tidak ada netralitas dalam pertempuran besar atau konflik besar. Untuk itu, saya harapkan kita akan maju langkah demi langkah dan menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan day by day atau setiap hari kita menerima pertolongan Roh Kudus. Terima kasih. Dan itulah pelajaran hari Senin. Dan sekarang kita akan masuk pada pelajaran hari Selasa yang akan disampaikan oleh Pendeta Lamsiar. Dan para pemirsa, bila mana ada pertanyaan atau hal-hal yang mau disampaikan nanti,
Silakan tulis di kolom komen, maka pada pelajaran berikutnya kami akan membahasnya. Hari Selasa menerima kemenangan Kristus. Silakan Pak Sulam Siar, 3 sampai 4 menit kita berikan waktu buat Anda. Baik, terima kasih Pastor Stumora. Untuk pelajaran kita hari Selasa ini adalah berbicara mengenai menerima kemenangan Kristus. Saya percaya bahwa masing-masing kehidupan kita ada seperti yang saya sampaikan, kita diperhadapkan tentang pergolakan hidup. Kita dihadapkan kepada pertentangan. Namun pertentangan yang kita hadapi kalau dengan kekuatan kita akan kita dapat memperoleh kemenangan. Tetapi dengan lewat pelajaran sekolah sahabat kita hari Selasa ini adalah kita dapat meraih kemenangan bersama dengan Kristus. Dengan ketentuan seperti perhatikan bahwa dalam kitab suci Yesus tidak pernah kalah dalam peperangan melawan iblis. Bahkan Yesus dapat menaklukkan si perkasa itu, dan pemenangnya serta kekuatan jahat yang dilakukan oleh iblis itu dapat dia raih pada titik itu. Adalah hal yang percaya bahwa Yesus benar atas perjumpaan iblis yang bisa dia kalahkan kuasa kita. Kalau kita kembali membaca dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita dalam masih 12 sana kita perhatikan bagaimana hal yang pendakwa itu dapat akhirnya dikalahkan oleh Yesus sendiri. Walaupun pertempuran masih mengamuk di tinggi, iblis sudah kalah. Titik ini benar tidak hanya tentang kemenangan akhir Kristus pada klimaks sejarah manusia, tetapi juga adalah bahwa dalam kehidupan yang dialami oleh setiap manusia memperoleh akan kemenangan itu juga. Sebagian orang Kristen yang hidup di dunia ini mungkin pernah mengalami hal yang namanya frustrasi. Mereka mengharapkan kemenangan atas sikap dan kebiasaan, tetapi tidak pernah memahami kenyataan akan kemenangan Kristus bagi mereka dalam hidup secara pribadi. Untuk itu kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, bahwa kehidupan yang kita jalani akan kita memperoleh kemenangan kalau kita bersama dengan Kristus. Kemudian lebih lanjut lagi kalau kita perhatikan dalam hal ini, 7 kali dalam pekabaran kitab Wahyu dalam ke-7 jemaat kita berkata barang siapa menang. Dalam kitab Wahyu ada 7 jemaat yang kita perhatikan pernyataan dari tulisan Yohanes pada saat dia berada di Pulau Patmos. Dan ilham itu diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes. Dan jemaat itu memperoleh kemenangan bersama dengan Yesus Kristus. Kemudian kalau kita perhatikan dalam Wahyu pasal 5 yang ke-6, dalam penglihatannya Yohanes menatap ke surga dan melihat seekor anak domba seperti telah disembelih. Pengorbanan Kristus adalah pusat perhatian seluruh surga. Tidak ada yang lebih luhur untuk menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas dan tak terduga selain daripada salib. Apa yang telah dipaparkan oleh pendeta Sonis Tumorang bahwa dengan pengorbanan Yesus itu adalah juga merupakan bagian yang paling penting bagi kita umat-umat Tuhan sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita sambut dia oleh karena dia telah memberikan hal yang terbaik dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dalam paragraf yang terakhir kita perhatikan di sini, ketika kita menerima dengan iman apa yang Kristus telah buat bagi kita, hutang kita dibatalkan. Masing-masing kita mengalami proses dalam kehidupan akan hutang yang harus dibayar, yaitu lewat pengorbanan daripada Yesus sendiri. Kita berdiri sangat sempurna di pandangan Allah kalau kita terima pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena kita telah ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi kita ditebus dengan darah Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, sehingga dengan pengorbanan Yesus, kita memperoleh kemenangan dalam kehidupan yang kita jalani. Demikian pendeta Tumorang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak para pemirsa. Selanjutnya Anda boleh berdiskusi di kelompok diskusi sekolah sahabat Anda. Bagaimana menerima kemenangan Yesus. Kita masuk kepada pelajaran Rabu mengenai perempuan di padang gurun. Wow, ini sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena ini berhubungan dengan nubuatan atau apa bisa dikatakannya buku Daniel dan Wahyu. Nah, ketika bicara mengenai perempuan di padang gurun, maka itu mengarah secara langsung kepada gereja Tuhan, the remnant atau kita sendiri. Kenapa? Ketika saudara buka pada sekolah sahabat dari Rabu, maka di atas langsung dikatakan
Baca Wahyu 12:6 dan bandingkan dengan Wahyu 12 ayat 16 tentang bagaimana periode serangan iblis terhadap perempuan dan penyediaan bagi umat Tuhan. Nah, ketika kita bicara mengenai nubuatan 1260 hari, saudara masih ingat 2300 pertengahan pagi yang dimulai tahun 457 ketika dekret membangun Yerusalem dimulai. Saudara bisa buka dalam Esra pasal 7 ayat 127. Nah, ada periode 70 minggu dan periode 1260 hari. Ingat, di akhir periode 70 minggu, kita ingat bahwa Yesus memulai pelayanannya, dan di pertengahan, atau kita bisa katakan tahun 27, lalu di pertengahannya minggu tersebut, yaitu 3,5 tahun, maka Yesus disalibkan. Saudara bisa baca ya dalam pasal 9:26, sangat berhubungan. Dan nanti di akhir periode 70 minggu, ditandai dengan Stefanus dilempari batu. Lalu, di mana ini masa 1260 tahun? Saudara boleh baca sekolah sahabat Anda paragraf pertama, bahwa dikatakan di sana ini sangat-sangat paralel Wahyu 12:16 dan Wahyu 12:14 yang juga ditunjukkan dalam Daniel 7 ayat 27. Kapan itu? Saudara-saudara boleh kembali awal dari 1260 hari, atau karena kita percayai bahwa nubuatan merupakan satu hari sama dengan 1 tahun, itu dimulai pada tahun 538 ketika dekret Kaisar Justinian, ya. Saudara boleh digging atau gali lebih dalam lagi nanti, hingga berakhir tahun 1798, yaitu ketika Paus Pius V ditangkap, Paus Pius VI ditangkap dengan kalimat di sini kepalanya terluka. Apa yang terjadi? Nah, kita akan bahas mengenai nubuatan tersebut. Kenapa? Karena saya tidak mau Anda jelimet dengan kata nubuatan. Namun di sanalah masa kegelapan supremasi kepausan dalam konteks ini. Kenapa? Apa yang dibuat di sana? Gereja yang rusak bersama dengan negara yang rusak, menindas, menganiaya, dan terkadang membantai umat Allah yang setia. Itu sebabnya mungkin, nah untuk hal ini saya mau minta bantuan dalam siar. Boleh bacakan paragraf kedua hari Rabu, Mas Om. Paragraf kedua hari Rabu. Dalam paragraf yang kedua ini, di hari Rabu, penganiayaan yang sengit dan jahat terhadap orang-orang Kristen yang percaya kitab suci ini merupakan perpanjangan dari pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Keluar dari kegelapan abad pertengahan, pada saat reformasi, pria dan wanita dihadapkan pada pilihan. Apakah mereka akan setia kepada firman Allah, atau akankah mereka menerima ajaran para imam dan wali-wali gereja? Sekali lagi, kebenaran menang dan Allah memiliki umat yang setia kepadanya dalam menghadapi pertentangan yang hebat. Demikian, Pastor. Baik, para pemirsa sudah lihat penganiayaan sengit dan jahat terhadap orang Kristen. Itulah yang ditandai pada tahap 1260 hari. Apalagi yang saudara bisa lihat di sana. Lagi-lagi saya katakan, dan nanti setelah itu, maka ada satu masa, itu tempat berakhirnya 1260 hari atau 2300 pagi tahun 1844. Ada beberapa hal yang menarik yang sangat meyakinkan mengenai pemeliharaan Allah. Ketika Allah telah memelihara saudara, memelihara umat-umat Tuhan pada zaman dahulu, ketika Allah telah memelihara mereka dari penganiayaan, bahkan sama seperti Daniel bilang, Sadrak, Mesak, Abednego bilang, kami sangat percaya bahwa Allah akan menyelamatkan kami. Namun meskipun tidak, kami tidak akan menyembah Allah lain. Iman seperti itu yang diminta dalam konteks ini, karena penulisnya sama. Itu sebabnya di paragraf terakhir dikatakan, pemeliharaan Allah dalam Wahyu 12 ayat 6, Wahyu 14, Wahyu 12 ayat 16 menyatakan bumi datang dalam perempuan itu. Pada saat penganiayaan hebat, Allah memelihara apa? Umatnya. Seperti yang dilakukan pada waktu dulu, dia akan melakukan yang sama bagi umat yang sisa di akhir zaman ini. Jadi jangan khawatir para pemirsa. Tuhan yang sama akan melihara kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk dipelihara, dilindungi,
Karena begini, inilah namanya kualitas iman, konsistensi iman, di mana saudara sangat apa? Sangat-sangat diminta hal tersebut. Bahkan yang paling luar biasa lagi, ketika saudara baca nubuatan-nubuatan nanti pada hari Kamis, apa nanti pada umat yang sisa di hari zaman, maka saudara akan terperang. Untuk itu saudara-saudara semua, sekali lagi, di diskusi sekolah sahabat Anda, coba lihat pelajaran hari Rabu, ada pertanyaan di sana. Saya akan baca, jelaskan ketika Anda pada saat pencobaan atau menghadapi kesulitan dalam kehidupan pribadi, ketika Anda dengan mudah menjadi putus asa, tapi Allah menyediakan tempat perlindungan bagi Anda dan memelihara Anda dan dalam tantangan Anda, bagaimanakah Allah memberikan dukungan ketika Anda sangat membutuhkannya? Jelaskan di diskusi sahabat masing-masing. Terima kasih. Sekarang kita masuk kepada pelajaran hari Kamis yang akan disampaikan oleh Pendeta Lamsiar Silutonga dengan judul Umat Allah yang Sisa di Akhir Zaman. Silakan Mas Om. Kita kembali kepada pelajaran di hari Kamis. Judulnya di sini adalah Umat Allah yang Sisa di Akhir Zaman. Muncul sebuah pertanyaan. Umat yang sisa, yang manakah yang dimaksudkan? Dan di akhir zaman ini, siapa yang dimaksud dengan umat yang sisa? Nah, kalau kita perhatikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita di sini adalah bahwa salah satu tujuan iblis yang sekarang ini adalah merebut kendali alam semesta. Apa rupa yang direbutnya? Ingin menguasai seluruh orang-orang yang ada di jagat raya ini. Supaya apa? Ikut kepada dirinya, kepada kuasa kegelapan. Nah sekarang, siapa yang dimaksud dengan umat yang sisa ini? Pusat perhatian pada akhir dari sejarah adalah atas umat Allah dalam buku Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Dengan tegas mengatakan bahwa naga atau iblis marah kepada perempuan itu. Itu adalah umat Allah, lalu pergi memerangi keturunannya. Pertanyaan keturunan yang lain adalah juga diterjemahkan yang sisa. Menurut kitab King James Version, umatnya yang sisa tetap loyal kepada Kristus. Artinya di sini setia kepada Yesus Kristus menurut pada kebenarannya dan setia kepada misinya. Sekarang kalau kita bertanya sebagai umat Kristen yang namanya setia kepada kebenaran, kebenaran. Firman Tuhan katakan bahwa dalam buku Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, itu sebab Mikael kata firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lebih spesifik lagi, apakah kita sebagai umat Tuhan yang memang benar-benar mengikuti apa yang Alkitab katakan? Nah, itu sebabnya menurut pelajaran sekolah sahabat kita bahwa yang setia kepada Kristus dan menurut akan firman Tuhan. Kemudian kalau kita pelajari kembali dalam paragraf selanjutnya dikatakan, dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, iblis atau naga marah perempuan itu kepada perempuan itu adalah disebut dengan gereja Allah. Iblis sangat marah dengan umat yang menuruti akan perintah-perintahnya. Bagi saudara pemirsa yang kadang-kala dihadapkan kepada pencobaan ini, kita perhatikan oleh karena setan melihat kita lebih menurut kepada perintah Allah. Nah, kalau coba contohnya kita tidak ada abaikan atau kita mencoba mengabaikan perintah Allah, bisa saja tidak seperti hal-hal yang kita alami yang kita akan hadapi. Tapi bila mana kita lebih setia kepada Tuhan, menurut kepada perintahnya, dan di saat itulah kuasa kegelapan itu mencoba untuk merongrong kita dan menjauhkan kita daripada Allah. Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa akhirnya dia memprakarsa seluruh peraturan sehingga mereka tidak bisa membeli atau menjual dan akan dipenjara dan menghadapi akan kematian. Nah, itu akan kita alami di masa yang akan datang. Yang penting bagi kita, kalau sudah tahu kebenaran ini, kita sudah mengetahui dan menjalankannya, dan kalau kita dihadapkan kepada hal seperti pergumulan ini, yakinlah Allah akan memampukan kita untuk melewatinya dengan baik. Jadi saat sekarang ini adalah umat yang sisa adalah bila mana kita setia kepada Tuhan dan kita dihadapkan kepada pergolakan dari kuasa kegelapan, percayalah Allah akan memampukan kita untuk memperoleh kemenangan. Karena kita hidup di zaman akhir ini, banyak hal-hal yang kita harus hadapi. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Dalam paragraf yang terakhir dikatakan sebagai berikut. Dunia kita sedang menuju pada krisis besar. Tetapi dalam Yesus dan oleh Yesus dan bahkan melalui Yesus dan karena Yesuslah kemenangan saudara dan saya akan terjamin. Asalkan kita tetap terhubung dengan Allah, terhubung dengan Tuhan,
di sepanjang kehidupan yang kita jalani, yang kita lakukan dengan iman kita, dan iman itu akan menuntun kepada penurutan, dan kita akan menurut akan kebenaran firman Tuhan. Sahabat pemirsa dimanapun berada, bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, percayalah akan Allah memampukan kita melewati pergulakan hidup. Dan saya percaya di diskusi pelajaran sekolah sahabat berikutnya, kita akan lebih hangat lagi, lebih membahas siapa yang lebih lanjut. Apakah saya di umat yang sisa atau yang lainnya? Mari kita akan diskusikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dan ini akan menambah wawasan kita dari hal umat yang sisa untuk kita lebih menguatkan iman percaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Demikian, Pastor semua. Umat Allah yang sisa di akhir zaman. Pertanyaannya, apakah saya termasuk dari umat yang sisa itu? Oh, tunggu dulu. Kenapa saya bertanya begitu? Boleh saja kita mengklaim sebagai umat yang sisa. Boleh saja kita mengklaim sebagai umat Allah di akhir zaman. Hanya para pemirsa, umat yang sisa memiliki tanda. Mungkin jadi PR Anda di rumah, di diskusi sekolah sahabat Anda, apakah tanda-tanda umat yang sisa tersebut? Namun dalam sekolah sahabat ini ada satu penekanan yang disampaikan, kualitas iman yang dibahas pada pelajaran hari Seminggu sampai Rabu harus dimiliki oleh umat-umat yang sisa ini. Kenapa saya katakan demikian? Tadi Pastor Lamsiar sudah bacakan, jika iblis tidak bisa menghancurkan Kristus, dia akan coba untuk menghancurkan apa yang dikasihi Kristus. Benar apa enggak? Benar. Itu siapa? Gerejanya. Perang terakhir di bumi tidak berfokus atau berpusat di timur, tengah, dan berbagai konflik di sana. Tapi di mana? Pastor Lamsiar dikatakan tadi. Tapi berfokus pada pikiran umat Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. Inilah pertempuran antara dua kekuatan berlawanan, itu apa? Kristus dan iblis. Sekali lagi, saya mau tekankan, saudara harus ingat ini, tidak ada netralitas dalam kontroversi. Terima kasih Pastor Lamsiar atas pemaparannya. Dan sebelum kita tiba pada kesimpulan pelajaran pada pekan ini, saya mau saudara coba berdiskusi di sekolah sahabat. Apakah benar demikian? Kenapa? Ada 3 pertanyaan diskusi di hari Jumat yang boleh Anda ingat. Dan saudara boleh lakukan itu. Jadi tolong didiskusikan. Dan sekarang kita akan tiba pada kesimpulan mengenai pelajaran ini. Silakan Pastor Lamsiar, bikin kesimpulannya pertama. Baik. Terima kasih Pastor Semoran. Yang saya perhatikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa kesimpulan yang saya ambil adalah kemenangan dapat kita raih bila mana kita bersama dengan Yesus. Sebaliknya, kalau kita jauh daripada Yesus, maka kita akan kalah. Dan akhirnya menang kepada kuasa kegelapan. Tapi saya percaya, seluruh pemirsa dimanapun berada, kita menginginkan kemenangan. Kemenangan dapat kita raih dalam pergulakan hidup. Yesus akan bersama dengan kita. Jangan khawatir. Hal yang perlu untuk kita alami dalam setiap kehidupan yang kita jalani, Tuhan akan memampukan kita. Sebuah kutipan yang mengatakan sebagai berikut. Tuhan akan membantu kita pada saat diperlukan. Tetapi Allah tidak akan memaksa kita untuk mengasihi dan menaatinya. Luar biasa, pemirsa. Allah tidak memaksa kita. Dan Allah juga tidak membuat kita harus setia kepadanya. Tetapi yang lebih penting di sini adalah kita harus memberikan kepada Allah kasih kita yang sepenuhnya. Dan Allah akan memberikan yang terbaik dan menjaga kita. Kuncinya adalah tetap setia kepada Tuhan di sepanjang kehidupan yang kita jalani. Kemenangan dapat kita raih bersama dengan Yesus. Demikian Pastor Semoran, kesimpulan yang dapat saya berikan pada saat ini. Baik, terima kasih. Terima kasih, seperti ada suara musik. Oke. Terima kasih. Oke, kesimpulan saya bisa ambil adalah Yesus menang, iblis kalah. Para pemirsa boleh buka ayat hafalan, maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Penurutan hukum Allah.
yang merupakan manifestasi atau perwujudan kasih kita kepada Tuhan, merupakan hal yang pertama dan terutama. Yang kedua, memiliki kesaksian Yesus. Itu satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan di pertempuran akhir zaman ini. Ketika naga itu marah, maka itu sudah dimulai dari pertempuran di surga. Ingat dari Minggu. Pertempuran di surga, atau bisa kita katakan pertempuran kosmis, atau the great controversy dimulai. Setelah itu setan mulai menyerang kepada keturunan perempuan itu, yaitu sendiri pada pelajaran hari Senin. Dan pertempuran itu hebat terjadi, namun pada hari Selasa mengatakan bahwa kemenangan Kristus tetap ada di tangan. Kenapa? Karena Kristus adalah pribadi yang penuh kasih, yang merupakan manifestasi kasih Allah kepada dunia ini. Ketika iblis kalah, apa yang dia buat? Maka dia berusaha menyerang keturunannya yang lain di pelajaran hari Rabu, yaitu perempuan di padang gurun yang merupakan gereja Allah sendiri. Dengan banyak periode dia berusaha menyerang, namun apa terjadi? Penganiayaan sengit, jahat, serangan-serangan, penindasan, dan juga hal-hal yang mengancam nyawa telah dilakukan. Namun apa dikatakan lagi? Allah lagi memelihara umatnya. Allah yang sama dahulu sekarang tidak akan berubah. Dan hingga akhirnya pada pelajaran hari Kamis dibahas mengenai umat Allah yang di hari zaman, yaitu Anda, saya, dan kita semua. Dan inilah bisa kita katakan final destination war atau peperangan terakhir sebelum kita sampai di tempat akhir di surga. Maka oleh sebab itu para pemirsa di rumah, pada hal ini saya mengatakan, ketika Allah memelihara umatnya pada masa yang lampau, ketika Allah telah menunjukkan kasih-Nya, ketika Allah telah menghancurkan iblis, dan ketika Allah menginginkan kita untuk setia kepadanya, bagaimana jawaban kita? Seperti yang berikutnya, saya selalu menggambarkan kata kesetiaan dalam konteks iman berbeda dengan kesetiaan dalam konteks duniawi. Kesetiaan atau setia dalam konteks duniawi kepada pimpinan perusahaan atau kepada apapun itu dikenal dengan nama loyalty atau loyal adalah setia. Tapi untuk setia dalam konteks iman, Alkitab mempunyai satu terminologi yang lain dengan kata apa? Faithfully, ya, faithfully artinya faith iman ya. Faithfully itulah kesetiaan kita kepada Tuhan. Lagi-lagi saya ingin bacakan satu statement terakhir di pelajaran hari Jumat untuk menutup perbincangan kita. Paragraf kedua hari Jumat. Hukum kasih adalah dasar pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk yang berpikir tergantung atas keselarasan yang sempurna terhadap prinsip-prinsip kebenarannya yang agung itu. Tuhan menghendaki dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih, pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan tabiatnya. Ia tidak menyukai suatu penurutan yang terpaksa. Dan kepada semua, ia telah memberikan kebebasan memilih agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik yang bersifat sukarela. Maukah Anda dengan iman Anda memberikan pelayanan terbaik dan menurut dengan sukarela akan firman dan hukumnya? Kalau saudara mau, Anda merupakan umat yang sisa itu. Tuhan berkati, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah. Terima kasih atas diskusi sekolah sahabat ini, karena Engkau telah memberkati hamba-Mu dalam siar Silitonga dan juga dari belakang layar. Biarlah Bapak, firman ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semuanya yang kami sampaikan di sini hanyalah untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, berkati problema mereka agar mereka jalan keluar, berkati berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada mereka, dan jadikan mereka selalu berkat. Dan jika ada permohonan pribadi dari mereka Bapa, tolong Engkau dengar, Engkau jawab, dan Engkau berikan jalan keluar. Dengan demikian kami semua dan juga para pemirsa akan semakin dikuatkan. Dengarkan doa kami Tuhan, lalu saya berdoa. Amin. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu lagi pada pelajaran pekan depan, yaitu satu seri yang sangat menarik dengan judul sebuah momen takdir. Sampai ketemu, kita lambaikan tangan pesona siang, Tuhan berkati.